Kalau kita tahu ada penipuan handphone itu dari daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, kalau ini ahlinya di mafia perbankan. Mereka semua ini. Mereka main. Kalau Didi. Nah, mereka upayakan bagaimana caranya kalau kita mau tarik lagi sebenarnya sama juga, kembali lagi ke SLK OJK juga. Mereka dapatkan bagaimana data pribadi seseorang kemudian jadi kartu kredit. Tetapi contoh sudah para penjahat perbankan biasanya melancarkan aksinya ketika bank tengah memperbaiki sistem. Misalnya bank lagi meng-upgrade sistem. Tujuannya agar kejahatan mereka itu tidak terdeteksi oleh bank. Modus operandinya itu mereka menggunakan secara acak, random, dengan waktu-waktu tertentu yang dimainkan oleh mereka. Ini adalah video lama, tetapi ini masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Video ini adalah penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya tentang bagaimana modus operandi kejahatan perbankan itu dilakukan. Sangat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Anda perlu mendengar secara rinci modus operandi yang dilakukan oleh para penjahat perbankan ini agar Anda tidak menjadi korban. Korban itu tidak perlu memiliki rekening yang banyak, tapi korban bisa siapa saja karena mereka menyasar siapapun, walaupun kondisi keuangan kita di perbankan itu sebenarnya tidak banyak, tapi kita bisa menjadi korban. Oleh karena itu, ikuti penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya agar Anda lebih waspada dan tahu modus operandi para penjahat perbankan. Kita ikuti penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang pertama, satu tersangka DPO waktu kasus, ya, inisialnya P. Mana P, angkat tangan? Ini P. Ini adalah DPO. DPO dia sama-sama orang dari Sumsel. Sumsel ya. Perannya adalah, ya, perannya setelah mendapat SLIK dari OJK yang pernah ditahan juga, saya salah satu anggota pegawai bank pada saat itu, ahli IT pegawai bank. Setelah mendapatkan SLIK kemudian menyerahkan kepada dia, dari dia melalui satu aplikasi untuk bisa menyocokkan nomor kartu kredit, ya, digabungkan dengan SLIK OJK yang ada, kemudian diserahkan kepada tersangka utama Desar, inisial D pada saat itu, yang kemudian dari D memberitakan semua anggotanya di bawah mafia itu, mereka semua ada sekitar 12 orang itu dengan peran masing-masing. Pertama, dia membuat kartu di provider, juga ada yang berperan untuk jadi figur untuk KTP-nya segala. Nah, ini adalah PDPO-nya. Dia yang mengatur bagaimana caranya mendapatkan, meng-cross check melalui satu aplikasi yang dia tahu, ya, dari SLIK OJK yang ada. Ya, ini satu. Kemudian yang kedua, modus pembobolan virtual account BCA. Ya, virtual account BCA. Modus operandinya mereka menggunakan acak. Random, ya, random dengan waktu yang tertentu dia mainkan, ya. Pelakunya ini mereka semua ada 3 F, G sama HB, yang mana, katakan F, G, HB nya mana? Oke. Ya, ini yang membobol BCA. Dia gunakan random, misalnya untuk mengisi OPPO. Kapan dia gunakan random itu? Pada saat upgrade sistem yang ada di BCA. Upgrade sistem pada saat BCA melakukan upgrade sistem, dia secara random masuk mengisi OPPO-nya.
misalnya dia isi OPPO 500.000, rekeningnya ini tidak hilang, yang hilang malah uang dari bank. Dia mau beli pulsa, top up terus dia, top up pulsa. Makanya kalau dibilang kenapa sampai 22 miliar, ya dia top up dikali lipat terus bisa. Kapan dia randomnya? Dia bisa mencari. Mereka ini jago-jago semuanya, nyari top up naik. Setelah itu mereka punya kaki tangan, kita harus lakukan pengejaran, diuangkan. Kalau yang OVO bisa balik ke rekeningnya lagi, bisa balik ke rekening lain kan? Ya jelas ya. Yang BCA. Kalau yang kredit card tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, 7 tersangka, ya kredit card. Ini juga sama, permainannya sama. Ini mereka semua ini satu kampung dari Tulung Selapan. Kalau kita tahu ada penipuan handphone itu dari daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Kalau ini ahlinya di mafia perbankan. Mereka semua ini. Mereka main. Kalau diri. Nah, mereka upayakan bagaimana caranya kalau kita mau tarik lagi sebenarnya sama juga. Kembali lagi ke SLK OJK juga. Mereka dapatkan bagaimana data pribadi seseorang kemudian jadi kartu kredit. Tetapi contoh sudah jadi nih, keluar. Dia mau belanja barang, saya mau beli barang ini, gelas ini saya mau beli. Tetapi kan harus ada passwordnya masuknya ke pemilik yang asli di nomor handphonenya. Nah, kemudian yang bersangkutan mengaku sebagai orang bank, nomor handphone dia telepon ke pemilik asli, kan dia sudah dapat datanya dari SLK OJK. Dia telepon ke sana kan biasanya keluar nomor telepon ya. Dia bisa robah jadi bank itu. Misalnya dia mau telepon ke kartu kredit BCA atau kartu kredit apa? Standard Charter. Dia robah di situ jadi Standard Charter. Masuklah ke korban. Mengaku saya dari pegawai bank. Apakah Bapak atau Ibu hari ini ada transaksi belanja online? Oh tidak, saya nggak transaksi. Kalau tidak transaksi, gini Bu, begini Pak, saya akan batalkan di sini karena di sini ada, saya dari pegawai bank ini. Saya batalkan, tolong di SMS Ibu atau Bapak ada yang namanya OTP, ada kode di situ. Kasih ke saya batalkan. Padahal itulah kuncinya. Nah ini sebagai pembelajaran juga. OTP itu diserahkan karena ibu ini nggak merasa curiga kan? Dia lihat di situ tulisannya BCA atau Standard Charter misalnya dari pegawai bank. Dilihat di SMS-nya keluar kode OTP. Dia kasih ke pegawai itu. Dari pegawai tersebutlah kemudian bisa dia kuras habis. Ya, dia belanjakan. Nah, itu modus operandinya. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, terima kasih. Penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini cukup rinci. Oleh karena itu, kode OTP biasanya 4 digit itu adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh Anda sendiri. Walaupun petugas bank sekalipun, itu menurut ketentuan bank itu tidak berhak untuk mengetahui kode OTP yang dikirim kepada handphone Anda. Oleh karena itu, jaga privasi Anda baik-baik. Jangan sembarang mempercayai orang. Oke, ini adalah tips yang baik dari Polda Metro Jaya. Silakan dicermati secara baik. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, bisa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar dapat menerima notifikasi dari kami apabila ada informasi penting yang kami buat dalam bentuk video. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.